Halo semuanya, balik lagi bersama gue Reddy Aulia. Di kesempatan kali ini gue ingin menjelaskan tentang transportation balance. Jadi transportation balance itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah transportation, kedua balance. Nah, maksud dari transportation itu adalah moda transportasi. Alat-alat transportasi yang ada di sekitar kita, kayak misalkan motor, mobil, sepeda, angkutan umum. Nah, itu alat transportasi tuh, moda transportasinya. Sedangkan kalau balance itu artinya adalah seimbang. Nah, latar belakang pendidikan gue yang sebagai akuntan ini membuat gue memiliki makna yang sedikit lebih dalam tentang balance. Yang selama ini gue tahu ya sebelum gue jadi belajar akuntansi, balance itu maknanya positif, seimbang. Seimbang tuh maknanya positif. Tapi setelah dipelajari sebenarnya maknanya nggak positif, netral-netral aja maknanya, melainkan tidak menunjukkan sisi positif atau negatif, tapi lebih ke menjelaskan dampak. Misal kayak gini, uang kas lu bertambah nih, uang kas itu kan aset ya. Nah, kas bertambah ini dampak dari apa? Misalkan kalau misal lu punya toko retail, uang kas bertambah itu berarti dampak dari ada penjualan, orang bayar kan, penjualannya harga 10.000, uang kas tuh nambah 10.000. Lalu bisa juga didapat dengan cara apa? Lu berhutang, lu nggak punya duit nih, lu minjem ke orang, 10 gue pinjam 10.000 dong, kasnya bertambah, utang bertambah. Atau bisa juga ada orang bayar piutang, lu pernah ngutangin ke orang, itu kan kas lu berkurang, terus ada orang itu mau melunasi, oh kas lu nambah. Jadi kayak gitu. Di akuntansi itu dijelasin gimana cara dampaknya. Jadi kas bertambah itu dampak dari apa, modal bertambah dampak dari apa, utang bertambah itu dampak dari apa, seperti itu. Nah, kalau kita bawa ke alat transportasi, transportation balance itu juga yang gue harapkan membuat kita berpikir tentang dampaknya. Nah, misalkan kita milih pakai mobil. Oke, mobil tuh nyaman, tapi hasilnya apa? Misalkan polusi. Hasilnya apa lagi? Menghemat waktu, tapi berpotensi juga bikin kemacetan karena memakai space jalan yang besar. Nah, tapi apakah pemakai mobil ini worthy dengan tujuan kita? Kayak gitu. Di motor juga sama. Motor, oh space-nya lebih kecil. Potensi menyebabkan kemacetannya lebih kecil juga. Tapi gas buangnya kayak gimana? Terus dipikirin juga tentang penghematan waktunya. Terus di sepeda juga dipikirin. Sepeda ini kan oke, nggak buang polusi, tapi ini nggak bikin jadi lebih cepat, dan nggak bikin lebih nyaman juga. Tapi gue dapat waktu olahraga. Apakah worthy buat tujuan gue kayak gitu. Jadi sebenarnya transportation balance itu adalah runutan cara berpikir tentang apakah kendaraan yang kita pakai ini worthy kita pakai untuk mencapai tujuan kita. Misalkan tujuan kita ngantor, atau misalkan tujuan kita mau ngapain lah, apakah worthy dipakai ke situ. Ini buat orang berbeda-beda memang. Nggak semua orang ujung-ujungnya mesti pakai mobil semua, nggak mesti pakai sepeda semua, nggak mesti naik motor semua, nggak mesti naik angkutan umum semua, enggak. Tapi seenggaknya kita berpikir apakah ini worthy buat mencapai tujuan gue. Dan mungkin suatu saat gue bakal, nggak suatu saat sih, dan pasti gue bakal bahas juga nih gimana cara berpikir gue untuk memanfaatkan kendaraan-kendaraan ini, karena gue alhamdulillah sampai sekarang menggunakan semuanya, yang umum gue pakai, yang mobil pakai, motor pakai, sepeda pakai. Jadi ya gue akan bedah gimana cara berpikir gue, dan ini bisa jadi referensi cara kalian berpikir juga. Jadi ya udah, segitu aja sih penjelasan tentang transportation balance ini. Semoga mudah dimengerti. Kalau ada yang nggak ngerti, ya ayo kita diskusi. Mau diskusi ketemu langsung, mau diskusi via medsos juga oke-oke aja. Jadi ya udah, segitu aja pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.